Masih ingat dengan seruan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta seluruh kader PDIP menjaga soliditas partainya untuk menghindari adanya perpecahan dan pertentangan. Kita akan solid, solid, solid. Seruan tersebut disampaikan Puan dalam acara apel siaga konsolidasi pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Jumat, 25 Agustus 2023, silam. Dalam acara yang juga dihadiri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tersebut, Puan juga menyinggung tentang hubungan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Jokowi menggambarkannya sebagai hubungan seperti ibu dan anak. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Kini 2 bulan berselang dari acara tersebut, kekhawatiran Puan soal terjadinya perpecahan di dalam tubuh PDIP akhirnya menjadi kenyataan. Bermula dari dipecatnya Budiman Sujatmiko yang sebelumnya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, satu persatu prahara pun mulai menghampiri partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri sepertinya mulai menyadari bahwa soliditas partainya mulai diterjang badai. Tak heran dalam pidato politiknya di Rapat Kerja Nasional, Rakernas, keempat PDIP pada akhir September 2023 lalu, maupun saat memberikan arahan kepada kader PDIP secara virtual, Senin, 16 Oktober 2023, mengingatkan agar kader tak gentar menghadapi berbagai manuver politik. Megawati mengibaratkannya dengan istilah, badai. Dia meminta semua kader PDIP tidak takut jika diterjang badai. Kalau masih ingat, ada yang sudah lupa belum? Hayo, saya tanya pada kalian. Apa yang Ibu bilang mengenai badai, kata Megawati saat memberikan arahan kepada kader PDIP secara virtual, Senin, 16 Oktober 2023. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun, karena apa? Badai pasti berlalu. Seminggu berselang, badai yang diibaratkan oleh Megawati tersebut kini akhirnya benar-benar telah datang. Tak tanggung-tanggung, badai itu justru ditiupkan langsung oleh putra sulung dari kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan Gibran yang menerima pinangan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, bukan hanya memunculkan badai di internal PDIP, namun juga berpotensi menghasilkan tsunami politik bagi partai besutan Megawati tersebut. Hal itu didasari dari hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki pengaruh elektoral yang besar terhadap PDIP. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei bertajuk, Korelasi antara approval rating Presiden dan dukungan atas Capres dan Partai jelang 2024. Pihaknya melakukan penelitian pada 2 hingga 10 Oktober 2023 kepada sebanyak 1.220 responden yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam penelitian, diantaranya mengenai pilihan partai politik serta alasan memilih partai politik. Data menunjukkan, PDIP masih bertengger di urutan teratas sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. Partai yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri tersebut meraih dukungan sebesar 22,3%, disusul Partai Gerindra 16,9%, Partai Golkar 9,1%. Lalu Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sebesar 8,1%, Partai Nasdem 6,9%, Partai Keadilan Sejahtera, PKS,
5,7%, Partai Amanat Nasional, PAN, 4,5%, dan Partai Demokrat 4,3%. Selebihnya di bawah 4%. Kami memberikan pertanyaan spontan setelah responden memiliki preferensi partai, yakni apa alasan memilih partai-partai tadi? Ada 19,3% responden yang memilih karena terbiasa memilih partai tertentu. Adapun pemilih yang cenderung memilih karena kebiasaan, mungkin faktor loyalitas, paling besar adalah PDIP, kata Burhanuddin melalui diskusi daring, Jumat, 20 Oktober 2023. Setelah faktor, karena terbiasa memilih partai tersebut, Indikator Politik Indonesia juga menemukan temuan bahwa faktor berikutnya adalah kaitannya dengan eksistensi Presiden RI Joko Widodo. Yang menarik untuk PDIP, alasan terbesar kedua memilih PDIP adalah karena suka sama Presiden Jokowi, artinya kita bisa simpulkan Presiden Jokowi punya kontribusi elektoral yang sangat memadai, sangat besar buat PDIP, ujar dia. Burhanuddin melanjutkan, sementara itu, alasan pemilih memilih PDIP karena menyukai Megawati Soekarnoputri hanya mendapatkan angka 4%. Hasil temuan itu dinilai perlu untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai hubungan PDIP dan Presiden Jokowi. Tentu bisa mendiskusikan bagaimana kelanjutan elektoral PDIP, kalau misal hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi merenggang. Apa implikasinya buat PDIP dan apa juga implikasi buat Jokowi kalau tidak dapat sokongan dari PDIP, bagaimanapun PDIP partai terbesar di Indonesia dan implikasi kedua belah pihak terkait hubungan yang sedang tidak baik-baik saja, pungkasnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.